Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sambul Hitam. Untuk kali ini, kami masih akan meneruskan cerita yang berjudul Teror Sang Kuyang. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari Sambul Hitam. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Begitu jelas dan sangat jelas penuturan nenek padaku. Aku pun tak menyangka jika nenek akan berterus terang padaku. Nek, apa salah satu penganut itu harus mengambil tanah kuburan? Tanyaku penuh selidik. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak, Rum. Nenek tahu kamu mencurigai seseorang. Apa orang dalam kamu kita? Nenek menatap tajam diriku yang tak kalah penuh selidik. Iya, Nek, tapi Arum tidak mau terlalu berburuk sangka. Lagipun orang itu adalah orang yang menjadi panutan sekaligus terpandang. Kataku jujur pada nenek. Apa yang kamu maksud adalah Pak Raharjo? Aku berusaha menelan saliva. Terasa tercekat saat aku mendengar kalimat nenek yang tak sedikit pun meleset. Nek, apa nenek bisa membaca pikiran Arum? Tanyaku sambil menundukkan pandanganku. Aku tak berani menatap wanita yang ada di hadapanku saat ini. Di tengah percakapan kami yang serius, nenek malah terkekeh sambil terbatuk-batuk. Entah bagian mana yang menurutnya lucu. Padahal dari tadi bulu kuduku meremang, juga nafas yang sulit kuatur mengikuti serta. Rum, Arum, apa selama kamu diasuh oleh nenek, kamu tidak mengenal nenek? Baiklah, itu bisa saja. Tapi Arum, anakku, tidak ada hal yang nenek tak tahu tentangmu. Sekalipun kamu berbohong dan tanpa berucap, nenek tahu semua. Ujarnya santai sambil mengepul asap rokoknya. Aku hanya menunduk, merasa malu dengan ucapan nenek, seolah aku bukanlah cucu yang pengertian. Arum, terdengar suara Mas Raden dari arah belakang. Seketika aku menoleh. Benar saja, lelakiku itu tengah berdiri di ambang pintu. Tak tahu sejak kapan. Mas, kamu sudah bangun? Tanyaku dengan kaki melangkah ke arahnya. Iya, lagi ngobrol apa? Kok kayaknya serius? Tanyanya seraya celingukan. Ini kopi. Baru saja nenek bikin, sahut nenek seraya menyodorkan satu gelas kopi. Aku semakin yakin nenekku bisa membaca pikiran orang. Makasih, Nek. Raden memang mencari kopi, ucapnya sambil cengengesan. Nenek hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan suamiku itu. Tadi sengaja aku nggak bangunin kamu, Mas. Soalnya tidur kamu nyenyak banget. Pasti capek kan semalam lembur? Kataku lalu duduk di dekatnya. Iya, gak apa-apa, Rum. Timbal Mas Raden sambil menyeruput kopi buatan nenek. Hari ini, klinik masih ditutup sementara karena insiden tempo lalu. Kejadian yang menimpa Sari sempat menghebohkan warga. Bahkan, tak hanya kampung ini, kampung sebelah pun ikut waspada dengan gosip yang menyebar. Desas-desus kampung sebelah juga telah diteror makhluk yang serupa. Hanya saja, di kampung itu belum ada korban jiwa. Aku khawatir, karena di kampung ini banyak ibu hamil, baik itu muda maupun hamil tua. Apa sebelum makhluk itu masuk, pelakunya sudah mensurvei dulu tempat yang ingin ia teror.
Mas, jalan-jalan yuk. Ajakku pada Mas Raden yang sedang rebahan. Kemana, Rum? Tanyanya. Itu, di lapangan ada pasar malam, Mas. Kita kan udah lama nggak ke sana. Lagian, pasar malam adanya setahun sekali loh. Ajakku meyakinkan dengan sedikit rengekan. Ya udah, ayo. Mas Raden beranjak dari posisi nyamannya dan mulai memakai jaket kulit hadiah dariku. Senyumku mengembang, kami pun bergegas. Nek, kami pamit, mau ke pasar malam ya. Kataku pada nenek yang sibuk dengan daun sirihnya. Nenek menghentikan aktivitasnya, lantas menoleh ke arahku. Jangan lama-lama ya, Rum, pintanya. Iya, Nek, gak akan lama kok. Oh iya, nenek mau aku bawakan kacang rebus pas pulang nanti. Aku sedikit menyogok nenek, agar tak terlalu khawatir, mengizinkan aku pergi bersama Mas Raden. Boleh, tapi ingat, jangan lama-lama, katanya sambil mengacungkan telunjuknya. Iya, Nek, kalau begitu, Arum pamit ya. Ucapku sambil mencium punggung tangan yang sudah mulai mengkerut itu, pun dengan Mas Raden. Kami berjalan kaki menuju pasar malam yang tak jauh dari rumah kami itu. Hanya berjarak 500 meter. Sudah cukup lama kami berjalan dengan sesama warga yang hendak mengunjungi pasar raya itu. Di depan sudah nampak lapangan yang di dalamnya banyak sekali permainan, hingga pedagang kaki lima. Di pinggir jalan maupun di pinggir lapangan. Saat aku sedang asik ngobrol dengan Mas Raden, tiba-tiba saja ada anak kecil berusia 7 tahun berlarian hingga menabrak diriku. Bruk! Aduh! Tubuhku terdorong jatuh. Bocah itu langsung lari begitu saja ke arah lorong kecil sebelah kiri. Tunggu, bukankah lorong itu adalah lorong kuburan? Untuk apa bocah itu malam-malam ke tempat itu? Batinku sambil tak henti, mataku menatap lekat kemana bocah itu pergi. Kamu gak apa-apa, Rum? Sontak suara Mas Raden menyadarkan diriku yang terlepas dari bocah itu. Mas, kayaknya aku kebelet. Tanpa menghiraukan Mas Raden, aku langsung meninggalkannya begitu saja. Aku sedikit berlari kecil mengikuti kemana perginya bocah itu. Sementara Mas Raden tampaknya masih kebingungan. Jika anak itu memasuki lorong ini, maka tujuannya sudah pasti pesarean. Karena tidak ada jalan lain ataupun tempat lain selain pesarean. Kuedarkan pandanganku. Hanya lampu kecil yang menerangi makam itu. Di tengah-tengah makam, terlihat ada sepasang manusia yang nampak sedang melakukan sesuatu. Aku menggigit ujung kuku. Jujur saja, jantungku berdegup kencang. Aku mengamati dari kejauhan. Rupanya bocah itu tengah berbaring tanpa alas di atas tanah yang sedikit menggunung. Iya benar, itu adalah makam anak Sari. Tidak salah lagi, karena aku hafal betul juga makam mereka yang bersebelahan. Dengan nyali yang aku kumpulkan, perlahan aku mendekati ketiga orang itu. Baru satu langkah aku mengayunkan kaki, tiba-tiba ada orang yang menepuk pundakku. Arum? Betapa terkejutnya diriku saat aku menoleh ke belakang. Ah Tuhan, Mas Raden, kenapa kamu kesini? Dengan suara berbisik, seraya memegangi dadaku yang hampir meledak karena kaget dibuatnya. Kamu yang ngapain? Tanyanya yang kesal. Shh. Dengan gerakan refleks tanganku, membungkam mulut Mas Raden. Mas Raden yang sedikit kesal, membuang kasar tanganku. Kenapa sih? Itu, kamu lihat di kuburan Sari. Tunjukku ke arah makam. Siapa mereka? Sepertinya mereka sedang melakukan hal yang bukan-bukan, Mas. Kataku meyakinkan Mas Raden. Itu
Keluarga Pak Raharjo, Rum, kata Mas Raden dengan mata mendelik. Tapi di situ tidak ada Pak Raharjo, hanya Bu Ajeng dan kedua anak laki-lakinya, papar Mas Raden. Sudah kuduga, mereka pasti sedang melakukan ritual malam ini. Aku harus mengusut dan segera membawa warga kemari, agar tuntas segala bentuk teror di kampung ini. Jika Pak Raharjo tak ada, apa itu berarti pelakunya Bu Ajeng? Gumamku lirih. Kamu bilang apa, Rum? Ternyata suaraku terdengar oleh Mas Raden. Aku menggeleng. Mas, menurutmu, apa yang mereka lakukan di kuburan malam-malam begini? Lalu, kenapa bungsu mereka berbaring di atas makam anak Sari yang masih basah? Aku mencoba meminta pendapat Mas Raden. Aku tidak tahu, Rum. Sudah, ayo kita pulang saja, ajak Mas Raden. Mas, aku sudah jauh-jauh ke sini. Kamu malah pasrah seperti ini. Aku akan kasih tahu warga bahwa yang meneror kampung kita ini adalah Bu Ajeng. Dia adalah makhluk jadi-jadianku yang itu. Paparku dengan emosi yang meledak-ledak. Rom, pelankan suaramu. Aku melihat ketiga orang itu, namun mereka terlalu fokus dengan urusannya hingga tak mendengar apapun. Ayo, kita bicara di rumah, ajak Mas Raden sambil menggandeng tanganku. Namun dengan sigap, aku menghempaskan tangan Mas Raden, lalu segera berlari menuju kerumunan warga. Sudah pasti, semua warga akan sibuk dengan pasar raya itu di lapangan. Mas Raden tak mampu mengejarku. Ia sudah terlalu jauh di belakang. Dengan nafas yang tak beraturan, aku berhenti tepat di lapangan. Benar saja, lapangan ini tengah dipenuhi lautan manusia. Rum, kamu kenapa? Tanya seorang warga padaku. Aku melihat. Dengan nafas tersengal, aku berusaha memberitahu warga. Bu Ajeng, di makam Sari, tengah melakukan ritual. Paparku. Apa? Kamu yakin, Rum? Bu Ajeng bu kepala desa kan? Tanyanya memastikan. Iya, kalau kamu gak percaya, ayo kita ke sana sekarang. Sekaligus ajak warga untuk membongkar kedoknya. Ucapku mantap. Baiklah. Akhirnya, aku dan warga kampung akan segera mengetahui siapa di balik makhluk jadi-jadian itu. Beberapa warga masih tak percaya. Mudah saja aku akan menunjuk siapa Bu Ajeng sebenarnya. Kami sampai di makam. Rupanya mereka belum selesai melakukan ritual. Bu Ajeng, teriakku menggema. Lantas, wanita itu menoleh ke arah kami. Segera berdiri, ibu dan anak kecil itu, kecuali Ragil, si bungsu. Ia masih tergeletak di atas makam yang basah. Kalian? Mau apa kalian kemari? Tanyanya mulai panik. Tangkap perempuanku yang itu, teriak salah satu warga. Iya, bukannya melindungi, malah meresahkan. Kita ikat saja lehernya, usul salah satu warga yang marah. Apa maksud kalian? Teriak Bu Ajeng pura-pura bodoh. Sudah Bu, kami sudah tahu kalau Bu Ajeng adalah pengikut aliran Kuyang. Mengaku sajalah, sahut warga yang lain. Kalian salah. Aku kemari bukanlah untuk ritual sekecil itu. Aku hanya ingin mengobati putraku, Ragil, kata Bu Ajeng membela diri. Ayo, tangkap perempuanku yang itu. Akhirnya, warga menyerbu ibu dan anak itu, lantas mengikat tangan mereka dengan seutas tali, dan akan dibawa ke rumah Pak Kepala Desa yang tidak lain adalah suaminya. Di tengah perjalanan, tanganku diraih oleh Mas Raden. Arum, apa yang sudah kamu lakukan?
Bentaknya memarahiku. Aku hanya diam, sembari berjalan mengikuti warga. Arum, cara kamu itu salah. Bagaimana jika Bu Ajeng bukanlah makhluk yang kamu maksud? Cecarnya. Kenapa kamu membela manusia itu sih, Mas? Tatapku sinis pada lelaki yang bergelar suami. Rum, ayolah. Kamu wanita yang pintar. Tidak begitu caranya. Mari hentikan ini, Rum. Lihat, Ragil tak berdaya. Pintanya dengan iba. Sudah terlanjur, Mas. Kita lihat saja bagaimana nanti. Ucapku penuh penolakan. Kami sampai di depan rumah Pak Raharjo. Laki-laki berkopiah itu turun dari rumah panggungnya dengan raut wajah kebingungan. Ada apa ini? Bapak-bapak, ibu-ibu? Tanyanya sambil menghampiri istri dan kedua anaknya. Ayo, mengaku saja perempuan iblis, kata warga geram. Tidak, ini fitnah. Aku bukan makhluk jadi-jadian itu, bantahnya. Kami menemukan Bu Ajeng tengah melakukan ritual di tengah makam, Pak, saut warga dari kejauhan. Memang benar, saya melakukan ritual, tapi itu hanya ritual penyembuhan anak saya, Ragil. Dia tengah sakit karena diguna-guna, Pak. Ayo katakan pada mereka. Papar Bu Ajeng seraya memohon pada suaminya. Betul, apa yang dikatakan istri saya. Ini adalah fitnah. Jika kami melakukan hal sekeji itu, maka kami rela dihukum mati, kata Pak Raharjo tegas. Arum, sekarang ada yang melahirkan di tempat Mbah Sinah, dan bayinya meninggal dengan tubuh yang membiru. Sepertinya itu adalah ulah Kuyang. Salah satu tetanggaku datang menghampiri dan menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan. Jika Kuyang itu masih berkeliaran, itu artinya Bu Ajeng bukanlah pelakunya. Lantas, siapa sesungguhnya pelakunya? Aku memekik mendengar penuturan tetanggaku. Apa? Kamu serius, Yan? Aku memperjelas pertanyaanku pada Yanti. Jangan sampai warga dan aku tertipu, karena Pak Raharjo punya banyak anak buah. Betul, Rum. Ayo cepat, kita ke sana, ajaknya padaku. Sontak mata warga beralih menatap ke arahku. Aku hanya memutar bola mataku. Tindakanku seperti sedang menguliti diri sendiri. Rum, apa jangan-jangan kamu hanya menyebar rumor? Kenapa bisa secepat itu kamu menyimpulkan Bu Ajeng adalah pelakunya? Celetuk warga yang tadinya teriak paling kencang saat membawa Bu Ajeng. Arum, jangan bilang kamulah yang mewarisi ilmu Kuyang ibumu. Sebuah kalimat mengejutkan terdengar di telingaku. Apa? Ilmu? Ibuku? Kuyang? Bagaimana mungkin? Sudah pasti, itu tidaklah benar. Kenapa kamu diam saja, Rum? Kamu pasti dihasut oleh nenekmu, sama seperti ketika nenekmu menyuruh ibumu menjadi makhluk itu. Salah satu warga menyahut. Aku semakin bingung dengan semua ini. Sudah. Hentikan semua ini. Ayo kita lihat saja yang melahirkan di rumah Mbah Sinah. Pak Raharjo menengahi dengan memberi usulan warganya yang rusuh akibat ulahku. Pak, kami atas nama warga kampung Sukadamai meminta maaf atas tindakan kami. Ucapku seraya berlutut di hadapan Pak Raharjo dan keluarganya. Enak saja. Kamu aja kali, Rum, yang menyebar fitnah, teriak warga. Iya. Tukang fitnah. Sudah kebal muka, sok pinter lagi. Seorang warga yang meluapkan rasa kekecewaan itu ditunjukkan kepadaku. Aku hanya berdiam, menahan malu dan penyesalan. Bangunlah, Rum. Saya paham atas rasa curigamu itu. Tapi istri saya dan kami sekeluarga juga sedang melawan ilmu hitam dan itu menyerang putra kami, Ragil. Papar Pak Raharjo dengan tutur kata yang santun.
Aku semakin merasa berdosa dengan keluarga Pak Raharjo. Jika diingat kembali, apakah ilmu itu yang pernah kulihat tempo hari, tepat di atas rumah Pak Raharjo? Rupanya, itu bukanlah seperti yang aku lihat, melainkan kiriman guna-guna. Aku sudah salah besar dalam hal ini. Aku pantas dihukum. Bu Ajeng, hukum saya, Bu. Saya bersalah. Pintaku sambil memegang kaki wanita paruh baya itu. Sudahlah, Rum. Jangan permalukan dirimu seperti ini. Ayo bangun. Ujarnya seraya memegang bahuku. Lalu dibantunya aku bangun dari dudukku. Disaksikan puluhan pasang mata. Aku memohon maaf atas tindakan cerobohku. Rum, sapa Mas Raden. Aku menoleh ke sumber suara yang berada tepat di belakangku. Mas, kataku. Mas Raden langsung memelukku. Begitu aku dapat tempat bersandar, seketika bulir bening menetes hingga membuat jaket yang dikenakan Mas Raden basah oleh tangisku. Kamu hebat, Rum. Kamu wanita tak kenal takut. Tapi perlu kamu ingat, selidiki dulu sebelum kamu bertindak. Entah yang keluar dari mulut Mas Raden itu kalimat pujian atau olokan. Akhirnya atas izin kepala desa, 10 warga laki-laki ditugaskan untuk menyambangi kediaman Mbah Sinah. Sementara itu yang lain dibubarkan dan diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, aku bertemu nenek yang berjalan sambil mengangkat sarung dengan kedua tangannya. Nenek, sapaku. Arum, ya ampun, cucu nenek. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya sembari memegangi wajahku sambil terisak. Gak apa-apa, Nek. Ayo kita pulang. Kataku mencoba baik-baik saja dengan balutan senyum yang kubuat sealami mungkin. Ayo, Raden. Terima kasih sudah menjaga Arum. Pandangan mata itu mengisyaratkan rasa syukur. Jangan begitu, Nek. Arum itu istri Raden. Sudah menjadi tugas Raden menjaga Arum. Begitu tulus penuturan Mas Raden pada nenek. Malam itu, kami pulang menuju gubuk yang menjadi tempat suka maupun duka untuk kami. Hari ini, aku mulai bekerja seperti biasa. Tapi aku mendapat shift malam dan akan berakhir esok paginya. Karena Sari sudah tak ada, maka Bidan Marseti akan mencari penggantinya di kota. Mudah saja untuk mencari pengganti Sari, karena jaringan dan relasi keluarganya sangat besar. Apalagi Pak Birawa juga seorang dokter kandungan. Arum, panggil nenek dari arah luar. Aku segera menghampiri nenek. Kulihat perempuan itu tengah meniup api. Matanya menyipit sebab terkena kepulan asap yang berasal dari kayu yang basah. Nek, kenapa kayu basah ini dipakai? Tanyaku tak tega. Adanya kayu ini, Rum. Karena kemarin nenek lupa gak kasih masuk. Jadi terkena hujan semalam. Papar nenek sembari meniup dengan nafas memburu. Sini, biar Arum saja. Kataku cepat, lalu mengambil alih. Jangan. Kamu nenek panggil buat belikan kayu bakar di warungnya Yanti. Ya sudah, Arum belikan dulu ya, Nek. Aku beranjak membeli kayu bakar yang diminta oleh nenek. Dalam perjalanan menuju warung, warga menatap diriku seolah sangat menjijikan. Aku tetap melanjutkan langkahku, tak peduli pada tatapan warga yang seperti itu. Sesampainya di warung, ibu-ibu sedang ramai bergosip tentangku. Begitu melihat kedatanganku, mereka langsung berhenti dan beralih topik. Rum, mau beli apa? Tanya sang pemilik kios, yaitu Yanti. Ini Yan,
Aku mau beli kayu bakar yang di depan, kataku sambil menunjuk kayu bakar yang tersusun rapi di tempatnya. Ambil aja, satu ikatnya 1.000 rum, ujar Yanti, lalu menerima uang yang kusodorkan. Mari ibu-ibu, sapaku seramah mungkin. Mereka hanya menatap sinis diriku. Aku yang hendak mengambil kayu bakar yang telah kubeli harus menghentikan langkah ketika salah seorang warga berkata, "Rum, kali ini siapa lagi yang kamu curigai?" Tegur seorang wanita yang berdiri paling ujung. Jujur saja, aku masih sangat malu dengan kejadian semalam. Kenapa mereka justru membahasnya lagi? Pandanganku tertunduk, tak mampu menjawab atau hanya sekedar menatap. Coba tanyakan soal jati diri nenekmu, Rum. Kami lebih curiga dengan nenekmu. Semalam saat kami menggerebek Bu Ajeng, hanya nenekmu yang tak ada di antara kami. Lalu Yanti memberi kabar bahwa ada korban lagi. Badanku bergetar. Kaki yang semula berdiri kokoh perlahan mulai runtuh pertahanannya. Apa benar yang dikatakan oleh mereka? Batinku pilu. Sudahlah Bu Ibu, Arum tidak bersalah. Mana mungkin makhluk jadi-jadian itu adalah nenek Fatina. Anak Arum juga menjadi korban, ucap Yanti menengahi. Ya, bisa saja. Ilmu begitu mana pandang bulu. Aku sudah tidak kuat mendengar kata demi kata yang keluar dari mulut mereka. Akhirnya aku memilih pamit dan berlalu. Yan, aku pulang ya. Pamitku. Aku mengambil satu ikat kayu bakar. Setelah itu aku langsung pulang. Sesampainya di rumah, aku menatap lekat nenek yang mulai menata kapur sirih di atas daun sirih dan mulai memasukkan ke mulutnya yang mulai memerah. Mana mungkin nenek adalah siluman itu, batinku. Setelah itu, nenek terbatuk kecil. Aku panik melihat nenek terbatuk. Nenek, pelan-pelan dong, makan daun sirihnya, kataku khawatir. Keselak, Rum. Kayaknya ada yang membatin nenek, katanya pelan dengan sedikit berdehem. Nek, itu kayu bakar yang nenek minta. Sekarang Arum mau mandi dulu ya. Iya, pergilah. Hari sudah menjelang sore. Aku bersiap untuk mulai bekerja lagi. Sebetulnya, aku sudah sedikit lelah dengan pekerjaan ini. Sesuatu yang membosankan, tapi harus aku lakoni demi menghidupi nenek. Karena gaji Mas Raden sebagai buruh pabrik hanya cukup untuk kami makan sehari-hari. Setelah semua siap, gegas aku menuju rumah yang dirangkap menjadi klinik bersalin itu. Kudapati bidan Marsiti yang sudah berpakaian lengkap, selaras dengan sepatu yang ia kenakan. Sungguh menawan, muda, pintar, kaya dan cantik. Mau kemana? Kok sudah cantik betul? Tegurku yang membuatnya senyum, di pipinya mengembang. Rum, kamu jaga klinik ya. Aku sama Papa akan mencari pengganti Sari di kota, paparnya. Oh, iya Rum. Aku percaya sama kamu 1000%. Jangan dengerin omongan mereka ya, ujar Marsiti seraya memeluk erat tubuhku. Aku merasa lebih baik berada di dekat Marsiti. Makasih ya Mar, kataku sambil memegang lembut tangannya yang masih melingkar di bahuku. Ya sudah, aku berangkat ya. Baik-baik kamu di sini. Jangan berantem sama Om Zaki, ledeknya lalu meninggalkan diriku. Aku hanya menggelengkan kepala seraya tersenyum. Hati-hati, teriakku. Aku sudah duduk berjam-jam di sini, namun tak ada satupun pasien yang datang. Hanya angin malam
dan suara jangkrik yang terngiang di telinga. Aku keluar untuk melihat keadaan sekitar. Suara dengkuran Om Zaki terdengar sangat keras, sampai terdengar dari arah luar. Aku berniat menyusul Om Zaki yang sudah lama terlelap. Saat aku memutar badan dengan satu gerakan, tiba-tiba ada yang memanggil namaku. "Arum, tolong!" Sontak, aku langsung mencari asal suara. "Yanti, kamu kenapa, Yan?" Tanyaku panik. "Rum, tolong. Itu adikku. Kayaknya udah pembukaan. Tadi aku sudah ke rumah dukun beranak. Tapi di jam seperti ini, sudah tak ada jawaban. Tolong adikku, Rum." Pintanya mengiba dengan nafas tersengal-sengal. "Ya sudah, ayo kita ke rumah adikmu sekarang," kataku cepat. Tak lupa aku membawa alat medis yang sudah tersedia dalam satu tas. Aku berjalan kaki berdua bersama Yanti menuju rumah di mana adik Yanti sekarang berada. Lumayan, kami berjalan dengan penerangan seadanya, dengan satu-satunya senter yang kupegang. Di tengah perjalanan tiba-tiba, "Rum, kamu duluan saja ya. Aku mau ambil peralatan bayi yang tertinggal di rumahku," katanya. Aku mengangguk, lalu kami berpisah saat itu juga. Sunyi, sepi. Begitu aku telah sampai di rumah adik Yanti, aku berusaha memanggil dan mengucap salam beberapa kali. Namun tidak ada jawaban. Saat aku menyentuh daun pintu yang ada di depanku, pintu itu terbuka begitu saja. Perlahan aku memasuki rumah yang akan menjadi pasienku malam ini. "Halo, saya Arum. Ada orang? Saya yang bertugas di klinik abadi," kataku setengah berteriak. Ada sebuah kamar utama, di mana pintu itu terbuka lebar. Mataku memulat. Refleks tanganku melepas tas yang kupegang dan jatuh begitu saja. Persis kejadian di klinik saat melihat sosok Sari yang sudah tewas dengan cara tragis. Apakah ini? Gumamku sambil menutup mulut karena tak percaya. Di tengah ketakutan yang aku rasakan, di situ aku juga mendengar sebuah teriakan dari arah luar rumah ini. Aku berlari keluar rumah dan meninggalkan jasad perempuan dengan perut yang robek serta isiannya keluar itu. Ku tatap nanar segerombolan orang dengan obor di tangan masing-masing yang bersorak dan berteriak. Semakin mendekat suara dan gerombolan itu datang ke arahku, aku menajamkan penglihatanku. Siapa yang berjalan terseok-seok itu? Mengapa orang di belakangnya tega sekali mendorong wanita yang sudah berjalan dengan langkah gontai itu? Bukankah itu nenek? Nenek? Aku menghampiri nenek yang keadaannya di luar nalarku. Tangan diikat di belakang tubuhnya dengan pakaian amburadul serta sedikit luka di pelipis bagian kiri. "Apa yang kalian lakukan?" tanyaku menunggak sambil memegangi tubuh nenek yang terjatuh akibat dorongan. "Jangan pura-pura bodoh, Rum. Lihat, bagaimana cara kamu beraksi di kampung ini. Kamu sudah pasti menghabisi adik Yanti, kan?" teriak salah satu warga padaku. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyaku benar-benar tak paham. "Tega sekali kalian mendorong bahkan mengikat wanita tua yang tak berdaya," kataku terisak sembari melepas ikatan tali di tangan nenek. "Arum, astaga, kenapa bisa begini, Rum?" ucap Mas Raden yang baru saja datang bersama Pak Raharjo. Aku hanya tertegun sambil sesekali menyeka bulir bening yang terus mengalir dari kedua mataku. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Kita tidak boleh main hakim sendiri." Pak Raharjo berusaha menenangkan warga yang beringas. "Semua sudah jelas, Pak. Gantung saja wanita tua itu. Lihat, bagaimana dia menghabisi warga satu demi satu," ucap warga lantang. "Apa kalian punya buktinya?" jawab Pak Raharjo
santai namun sangat tegas. Mereka kompak menutup mulut. Hanya terdengar suara bisik-bisik yang tak mampu kujangkau, walau aku berusaha memekakkan pendengaran. Pak Raharjo menoleh ke arah kami. "Rum, apa yang terjadi sebenarnya?" Tanyanya serius. "Pak, sepertinya Arum masih terguncang," balas Mas Raden, ditunjukkan untuk Pak Raharjo. "Saya bisa menjelaskan, Pak," sahutku. "Saya kemari atas permintaan Yanti, karena dia mendatangi saya di klinik untuk membantu proses persalinan adiknya. Tapi, begitu saya datang, calon pasien saya sudah dalam keadaan seperti ini. Lalu, warga datang seperti yang sekarang ini," paparku dengan isak tangis. "Lalu, kalian para warga, bagaimana kalian tahu kalau Arum ada di sini? Dan adik Yanti yang sudah tak bernyawa?" Pak Raharjo mengalihkan pandangannya ke arah warga yang hanya berdiri mematung. "Kami diberitahu oleh Yanti, Pak, bahwasanya Arum dan neneknya telah bersekongkol," sahut warga. "Iya betul, Yanti yang menyebar rumor ini," warga saling menyahuti. "Lantas, kemana sekarang Yanti?" Pertanyaan Pak Raharjo membuat warga kebingungan. Mereka cenderungkan mencari sosok Yanti, namun tidak ditemukan sosoknya di tengah kerumunan warga. "Jangan-jangan semua ini adalah tipu muslihat Yanti. Waktu ada yang melahirkan di rumah Mbah Sinah, Yanti juga lebih dulu memberitahu. Apa mungkin Yanti adalah pelaku sebenarnya?" Warga yang kebingungan saling melempar tanya. Lebih tepatnya mereka menerka. Sudah, kita cari di mana Yanti berada. Lalu kita akan mengadakan ronda malam ini. Sebagian warga urusi jasad adik Yanti, karena tidak ada sanak saudaranya." Pak Raharjo memberi perintah untuk semua warganya. Adik Yanti adalah korban dari keganasan lelaki hidung belang. Tidak ada suami ataupun orang tuanya. Hanya Yantilah anggota keluarga satu-satunya. Ia diasingkan di rumah orang tuanya yang tak berpenghuni. Sementara Yanti tinggal di rumahnya yang lain sambil membuka kios. "Pak Raharjo." Akhirnya nenek membuka suara. "Iya Bu Fatinah, apa ibu sudah tak apa?" Tanyanya sembari menunduk ke arah nenek yang masih tertunduk lemas. "Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus begini, warga semakin liar dan bebas berpendapat, lalu akan menyalahkan orang yang tak bersalah," ujar nenek lemah. "Lalu, kita harus bagaimana Bu Fatinah?" "Kita harus melakukan ritual." Kami bertiga saling tatap. Di hati terbesit pertanyaan yang sama. "Ritual apa, Bu?" tanya Pak Raharjo serius mendekati Fatina. "Ritual ini bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku yang menjalankan aliran yang telah lama mati ini." Suara nenek terdengar begitu menyeramkan. "Baik, jika itu bisa menguak misteri dan teror ini, kita akan lakukan besok," ucap Pak Raharjo mantap. Aku sendiri belum mengerti ritual apa yang akan digelar esok hari. Keesokan paginya, aku baru mengerti ritual apa yang akan digelar malam nanti. Semua warga diminta berkumpul di lapangan yang sudah disiapkan oleh kepala desa. Tanpa terkecuali, kepala suku dan juga sesepuh akan memotong 10 kerbau di depan para warga. Semua warga wajib meminum darah kerbau yang telah disembelih oleh sesepuh. Maka pengikut aliran akan berubah menjadi sosok kuyang. Begitulah cara kerja ritual ini. Makhluk itu sendiri mengincar darah segar. Mendung disertai hujan gerimis membuat suasana kian dingin. Kabut yang cukup tebal juga menyelimuti daerah pegunungan di kampung yang terkenal akan kopinya ini.
Sayup-sayup aku mendengar suara seorang memanggil namaku. Aku tersentak di tengah keheningan sore. Siapa? Lirihku. Hanya ada aku di rumah ini, sementara nenek dan Mas Raden membantu menyiapkan ritual yang akan diadakan malam nanti. Aku menuruni ranjang, melangkah menuju pintu yang tertutup. Dengan penuh harap, Mas Raden tengah menunggu di balik pintu. Aku membuka pintu, namun tidak ada seorang pun ketika aku membuka pintu itu. Hanya suara gemericik air hujan yang turun. Ketika aku hendak menutup kembali pintu, tiba-tiba tanganku diraih oleh seseorang. Betapa terkejutnya diriku saat melihat sosok yang berdiri di depanku. Arum, kenapa pintunya ditutup lagi? Katanya sambil nyelonong masuk ke dalam rumah. Mas, kamu bikin aku kaget tau enggak? Mas Raden hanya tertawa kecil. Aku membututi Mas Raden dan menuju dapur. Apa sudah selesai? Tanyaku. Sudah, makanya aku pulang. Jawabnya lalu meneguk segelas air yang ia tuang ke dalam gelas bermotif bunga. Syukurlah kalau begitu. Rum, Yanti sudah ditemukan, tapi anehnya, ia sudah tak bernyawa lagi. Ujar Mas Raden memberitahu diriku. Hah? Aku melongo dengan tatapan kosong mendengar penuturan Mas Raden. Padahal, ia sudah dicurigai, namun malah ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Malang sekali nasibnya. Yang ku dengar, Yanti ditemukan dengan tubuh yang membiru. Begitulah rata-rata yang meninggal menjadi korban teror ini. Hujan telah reda. Kulihat langit yang bertabur bintang, yang berkelipan dengan indahnya. Semua warga juga sudah berkumpul di lapangan. Kami yang datang sudah menyetujui ritual ini. Tidak ada yang menolak. Karena jika menolak, sudah pasti mereka akan dianggap sebagai pengikut aliran itu. Aku berharap ritual ini bisa menjawab pertanyaan yang bergejolak di hati. Aku yakin warga juga sama denganku. Ritual itu dimulai. Para sesepuh mulai membakar paku yang dianggap sebagai benda sakral. Panini, juga bawang putih yang tak luput di antara benda sakral itu. Nenek meminta agar kami berdoa, meminta perlindungan Tuhan, agar ritual ini berjalan lancar sesuai keinginan para warga. Tak ada yang bergeming di antara kami. Bahkan hewan berkaki 4 itu nampak sudah menyerahkan diri. Dituntun oleh kepala suku. Lalu dengan sigap, kerbau-kerbau yang berjumlah 10 ekor itu seperti sedang mempersilahkan dirinya untuk disembelih. Aku tertegun. Apakah hewan juga ingin teror ini segera usai? Begitu semua kerbau telah selesai disembelih, semua sesepuh termasuk nenek memasukkan sebuah paku yang telah dibakar tadi ke dalam darah kerbau. Tak ada bau amis sama sekali. Semua warga ikut andil. Tak ada yang berebut di antara kami semua. Aku ragu-ragu untuk meneguk cairan kental berwarna merah segar itu. Namun Mas Raden menyenggol tanganku. Cepat minum, katanya sambil melirik ke arahku. Aku segera menenggaknya. Tidak seperti yang ada dalam pikiranku. Sungguh, rasanya seperti meminum air yang keluar langsung dari sumber mata air. Tak amis apalagi anyir. Setelah semua selesai, tak ada hal yang berubah di antara kami semua yang duduk berjejer. Berarti, semua yang hadir tidak ada kaitan dengan teror ini. Lantas, apa mungkin pelaku sesungguhnya tidak ada di kampung ini? Aku merebahkan diri di atas ranjang, disusul Mas Raden yang ikut merebahkan tubuhnya di sampingku. Tidak ada obrolan di antara aku dan suamiku itu. Kami hanya saling tatap, tersirat dari tatapan Mas Raden yang masih penasaran. Begitupun aku. Namun di antara kami, tak ada yang saling mengutarakan.
hanya sebuah tanda tanya yang besar tersimpan dalam hati masing-masing, dan kami terlelap hingga pagi menjelang. Semalam banyak warga yang kecewa, tapi banyak juga yang bersyukur. Kecewa karena tidak menemukan pelaku yang dicari. Bersyukur karena warga bukanlah makhluk jadi-jadian itu. Ku buka tirai jendela kamar. Suasana masih sedikit gelap. Apalagi ditambah mendung, menjadikan kabut semakin tebal, yang kian menambah gelap. Ingin rasanya kembali menarik selimut yang tebal itu, dan bermalas-malasan. Namun perut mules, tak bisa ditahan, ingin segera menuntaskan hajat. Setelah semua urusan di rumah selesai, aku segera berjalan kaki menuju klinik. Rupanya Om Zaki sudah lebih dahulu sampai. Atau dia menginap di sini semalam seusai pulang dari acara ritual semalam. Om, sapaku. Yang bersihnya punya, biar dapat istri cantik. Tegurku setengah menggoda pada pria yang masih bujang itu. Bisa aja, Rum. Yang kayak Mbak Mar ya. Balasnya cengengesan. Shh, kedengaran orangnya loh. Kataku sambil mengacungkan telunjuk ke mulut. Orangnya nggak ada kok, makanya berani ngomong gitu. Katanya lagi masih cengengesan. Oh, iya. Marsiti dan Pak Birawa masih di kota. Kira-kira kapan mereka pulang, Om? Tanyaku yang baru saja ingat tentang majikanku itu. Kayaknya nanti sore deh, Rum. Kalau enggak, siang nanti. Jawabnya setengah menerka. Aku lupa tentang Marsiti yang tidak ada di tempatnya. Kemarin ia juga tak berpesan kapan akan kembali. Ya sudah, aku masuk dulu ya, Om. Pamitku pada pria yang tengah menyapu halaman itu. Om Zaki hanya mengacungkan jempolnya. Belum genap 5 langkah aku meninggalkan tempat berdiri. Suara klakson mobil yang konon hanya keturunan ningrat yang bisa menaikinya itu terdengar memasuki halaman. Aku menoleh. Ternyata itu Marsiti dan juga papanya. Ada satu lagi orang yang tak ku kenal. Terlihat jelas, duduk di jok barisan kedua setelah kemudi. Dari dalam kaca mobil yang transparan terlihat seorang perempuan muda. Aku berdiri, menatap mobilnya masih sangat jarang aku jumpai. Apalagi di desa, hanya Pak Birawa yang mempunyai kendaraan beroda 4 itu. Kutunggu mereka turun dari kereta kencana. Senyum Marsiti nampak begitu manis tersungging di bibirnya. Aku membalas senyuman itu ke arah Marsiti. Arum, ucapnya lalu berlari ke arahku. Marsiti adalah sosok periang. Aku yang pendiam, bisa sedikit terbawa energi positifnya jika berada di dekatnya. Aku kira kamu bakal lama, Mar. Kataku memulai obrolan. Gak kok. Tuh, aku udah bawa suster dari kota. Tunjuknya ke arah perempuan yang masih berdiri di dekat mobil. Kok suster? Tanyaku heran. Bukannya asisten bidan? Imbuhku. Itu susternya papa di rumah sakit. Karena gak akan mudah kalau cari asisten bidan dalam semalam, Rum. Paparnya. Oh, gitu. Aku tak berani bertanya lebih jauh. Karena aku sadar posisi walau Marsiti sudah akrab denganku. Tak mungkin aku akan menginterogasinya. Ayo, Asih. Teriak Marsiti memanggil perempuan itu. Perempuan itu melangkah menghampiri kami berdua. Kenalin, ini Arum. Ujar Marsiti memberitahu namaku pada Asih. Arum, ini Asih. Sambungnya sambil menaikkan alis sebelah kirinya. Dan tak lupa ia memberi acungan jempol seraya tersenyum. Aku dan perempuan bernama Asih itu bersalaman, saling mengenalkan diri masing-masing. Tak terasa, hari sudah mulai senja. Kulirik arloji yang kubeli semasa kuliah di kota. Waktu menunjukkan pukul 16.45, di mana masa shiftku akan segera berakhir 15 menit lagi. Karena bosan,
Aku hendak membersihkan kamar mandi pasien yang kemarin baru saja selesai diperbaiki oleh tukang. Kulihat air dalam bak mandi kosong. Aku berinisiatif untuk mengisinya terlebih dulu. Tapi masalah muncul lagi. Mesin air tak ingin menyala atau sekedar berputar. Akhirnya aku memutuskan untuk bertanya pada Pak Birawa, sang pemilik rumah. Kamar Pak Birawa bersebelahan dengan kamar Marsiti. Di bagian paling ujung belakang, mereka hanya mengambil sebagian luas dari rumah ini untuk tempat pribadi mereka. Selebihnya tentu saja menjadi klinik tempatku bekerja. Aku sendiri jarang memasuki area pribadi mereka. Pernah sesekali, kulewati koridor kamar pasien yang terakhir. Satu langkah lagi, aku berada di area pribadi mereka. Kulihat pintu kamar Marsiti sedikit terbuka. Alangkah baiknya jika aku bertanya saja pada Marsiti. Belum sampai aku memanggilnya, tanganku sudah terlebih dulu bergetar saat memegang daun pintu kamar wanita cantik itu. Aku melihat guratan hitam melingkar leher Marsiti, dan kini ia sedang berusaha menutup guratan itu dengan dipakainya dembul bedak. Jantungku berdegup kencang, kaki dan tanganku bergetar hebat. Pikiranku mulai menuju ke arah apa yang sedang menimpa warga kampung ini. Mungkinkah Marsiti adalah sosok jadi-jadian itu? Aku menutup mulut dengan kedua tanganku, lantas segera meninggalkan kamar Marsiti dengan langkah mundur. Perlahan, aku bisa membalikkan badan lalu segera berlari. Ku coba mengatur napas yang tak beraturan, karena saking terkejutnya hingga membuat badanku keringat dingin. Sebuah pertanyaan liar muncul dalam pikiranku. Apakah betul dia pelakunya? Bagaimana bisa sedekat itu denganku? Ini membuat aku frustasi. Aku harus mencari kebenarannya. Aku berniat untuk menemui Marsiti kembali. Namun dari ujung koridor, kulihat bapak dan anak itu tengah membicarakan sesuatu. Segera aku memasuki kamar pasien yang paling dekat denganku, yaitu kamar 01. Dengan memasuki kamar ini, aku bisa menembus kamar 17 di mana mereka berdiri di ujung koridor. Karena kamar pasien ini diatur dengan pintu yang bisa membuka pintu 1 ke pintu 2 dan seterusnya. Begitu aku membuka pintu terakhir, keringat dingin kembali mengucur deras hingga membasahi baju yang kukenakan. Aku sengaja mendekati jendela yang tertutup dengan tirai berwarna hijau muda dan bersiap mendengar apa saja yang dikatakan mereka berdua. Hening. Hanya keheningan yang kudapat. Apa mereka sudah pergi? Batinku penasaran, lalu menunggu beberapa saat. Mar, persiapkan dirimu. Suara Pak Birawa berhasil kudengar. Namun tak ada sahutan dari Marsiti. Ingin sekali aku mengintip di balik tirai yang saat ini menjadi penghalang, namun ku tahan jemari tanganku agar tak ketahuan. Apa Papa yakin? Marsiti merasa tidak melakukan apapun, Pak. Akhirnya, suara yang kutunggu. Tapi suara Marsiti terdengar sangat lemah. Benar, kamu memang tak menyadari. Semua di luar kendali dirimu. Tapi jika kamu dipancing, maka jiwamu sudah pasti bereaksi. Papa membawamu ke sini untuk melepas ilmu yang mamamu turunkan padamu. Itu artinya Marsiti benar-benar turunan Kuyang. Lalu, apakah mereka ke sini untuk mencari bayi dan dijadikan persembahan? Jika benar begitu, mereka tidak bisa disebut lagi sebagai manusia, namun jelmaan setan yang berwujud manusia. Baik, aku akan menghadap malam ini. Ini adalah sebuah malam yang aku tunggu. Aku tersentak oleh suara yang terdengar dari balik tembok itu. Bagus, kita sudah sejauh ini melangkah. Persiapkan dirimu, nak. Sebuah kalimat seorang ayah yang bangga terhadap putrinya itu membuat bulu kuduku bergidik ngeri. Aku harus memantau mereka malam ini juga. Jika tidak, maka aku akan kehilangan momen ini.
Sebuah langkah terdengar dari balik tembok menjauh pergi. Itu artinya mereka sudah meninggalkan tempat di mana mereka berdiri. Aku segera kembali ke tempat semula sebelum semua orang yang ada di sini mencari kemana aku pergi. Ku ambil tas yang ku gantungkan di paku tembok. Aku segera beranjak untuk berpamitan pulang ke rumah. Walau sebenarnya tujuanku bukanlah rumah, melainkan untuk mengawasi klinik ini. Setelah aku berpamitan, tanpa curiga dengan niatku, Marsiti tetap dengan sikap periangnya. Tapi tiba-tiba saja, badanku menjadi pucat saat bertemu dengannya. Mataku pun tak lepas dari lehernya, yang mulus berkat dempulan. Malam kian larut, kaki mulai pegal. Tidak ada yang aneh dengan rumah itu. Untung saja, aku sudah berpesan pada Om Zaki untuk menyampaikan pada nenek dan juga Mas Raden bahwa aku lembur malam ini. Aku tak terlalu khawatir dengan Mas Raden, karena ia juga lembur di bawah malam ini. Namun nenek selalu membayangiku. Mudah-mudahan mereka tak curiga dengan alasanku. Apakah mungkin mereka akan keluar saat tengah malam? Lalu, Asih, apa dia juga bagian dari mereka? Sudahlah, kita lihat saja nanti. Tak lama setelah itu, aku melihat Pak Birawa dan Marsiti keluar dari rumahnya. Anehnya, mereka malah berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Tidak hanya Marsiti yang tak memakai alas kaki. Aku menatap nanar ke arah mereka, karena sangat minim penerangan. Ditambah jarak pandangku saat ini tak memadai jika melihat dengan jelas. Sayup-sayup terdengar suara mereka berbisik. Di situ aku juga gagal menangkap apa yang mereka bicarakan. Ku ikuti mereka melangkah. Kemana tujuan mereka? Aku membuntuti dari jarak yang lumayan jauh. Alasannya tentu saja agar tak ketahuan. Jika dilihat dari jalan yang mereka lalui, tujuannya adalah pasar tradisional. Mengapa mereka pergi ke pasar? Yang jelas, bukan untuk berbelanja. Lagi pula siapa yang berjualan malam-malam begini? Pasar itu hanya beroperasi setiap minggu 3 kali. Dan bangunannya pun banyak yang mangkrak. Benar saja, Marsiti dan Pak Birawa memasuki pasar. Namun mereka memasuki bangunan pasar yang mati, tak berpenghuni. Bangunan itu sendiri memiliki 2 lantai. Mereka mulai menaiki anak tangga. Alangkah terkejutnya aku ketika banyak orang berbondong-bondong memasuki area itu. Aku tak mampu menghitung berapa orang yang memasuki tempat itu. Ku kumpulkan keberanian dan akhirnya aku berhasil menyelinap di antara puluhan orang yang datang. Dalam tempat yang gelap, penglihatanku tertuju pada cahaya temaram di ujung depan sana. Aku tahu terbuat dari apa sumber cahaya itu. Kapas yang disiram oleh minyak goreng. Selanjutnya disulut dengan api kecil hingga menjadi cahaya temaram yang tak mudah padam. Herannya, kenapa harus semua orang yang datang langsung bersujud pada cahaya temaram itu? Aku mencari sosok Marsiti. Rupanya ia ada di tengah puluhan orang yang datang. Tak berselang lama, muncul seorang perempuan paruhbaya yang memiliki mahkota tanduk rusa. Itu cukup membuat diriku kaget. Aku memperhatikan dirinya dengan sesekali ikut bersimpuh seperti yang lain. Tiba-tiba saja, mereka berhenti. Aku pun dengan cepat ikut berhenti. Ratu Sundari. Kompak mereka menyebut satu kalimat itu berulang-ulang. Kami adalah para pengikutmu. Kami adalah aliran keabadianmu. Disusul dengan sebuah kalimat yang diutarakan kepada Ratu Sundari. Wanita dengan tanduk rusa itu hanya memandang orang yang datang dengan tatapan sinis. Tak ada senyuman di antara kedua pipinya itu. Rupanya, inilah sekte keabadian yang menjadikan mereka sebagai kuyang abadi hingga keturunannya. Inilah sekte yang dikatakan nenek tempo lalu. Dan malam ini, aku berada di tengah anggota sekte yang akan menjalankan ritualnya.
Di antara banyaknya orang yang datang, mataku tertuju pada perempuan dengan sebutan Ratu Sundari itu. Aku yakin bahwa perempuan itulah pendiri sekte keabadian. Salah satu perempuan di antara banyak perempuan yang datang. Maju ke hadapan perempuan berkepala rusa itu dengan gerakan kaki yang diseret. Lebih tepatnya ia ngesot. Begitulah cara mereka menghormati sang pemimpin sekte ini. Tidak boleh dengan berjalan kaki seperti orang berjalan pada umumnya. Setelah itu, perempuan anggota sekte menghadap tanpa melihat sang ratu. Ia hanya menunduk dengan tangan di pangkuan sambil menengadah. "Ratu, saya datang ingin menjadi anggota dari bagian sekte keabadian. Saya akan menjadi pemuja setiamu." Rupanya perempuan itu baru ingin bergabung menjadi bagian sekte ini. Yang lebih membuat diriku penasaran, dari mana saja asal orang-orang ini? Lalu bagaimana bisa tempat ini dijadikan ritual malam ini tanpa ada warga yang mengetahui sama sekali? "Siapa yang membawamu kemari?" tanya sang ratu pada calon anggotanya. "Saya mendapat wangsit dari Gunung Bambu. Di situ dikatakan bahwa malam ini diadakan ritual penerimaan anggota sekte," jawabnya masih dengan kepala tertunduk. "Kamu sudah tahu ritualnya? Jika memang kamu berniat, jelaskan padaku apa yang kau dengar di Gunung Bambu," pinta Ratu Sundari pada perempuan yang memohon di hadapannya. "Baik," katanya lalu berdiri sambil mengambil sebilah pisau yang nampak mengkilap. "Saya akan menumbalkan diri saya sendiri. Saya akan hidup abadi, memiliki harta yang berlimpah, juga memiliki ilmu kebal. Sebagai gantinya, saya harus memakan atau menghisap darah bayi. Jika saya ingin menyudahi atau terbebas dari ilmu ini, maka keturunan kamilah yang akan menjadi wadah dari ilmu kami. Atau kami harus menjadikan 1000 bayi sebagai tumbal sekte keabadian ini jika ingin terlepas." Sambungnya panjang, bulu kuduku meremang, ditambah angin semilir yang menerpa tubuhku kian membuat pori-pori kulit di sekujur tubuh membesar. "Bagus. Aku akan menjadikan dirimu bagian dari sekte yang sudah lama kudirikan ini menjadi hidup kembali." Tidak lama setelah itu, Ratu Sundari mengambil sebilah pisau yang ada di tangan perempuan itu. Dengan satu gerakan tangan Ratu Sundari menebas leher perempuan yang ada di hadapannya. Seketika kepala perempuan itu langsung terpisah dengan anggota tubuhnya. Keringat dingin mulai bercucuran. Kaki yang semula baik-baik saja kini mulai bergetar tanpa henti. Tubuh yang tergolek itu tak memiliki lagi bagian kepalanya. Saat aku mencari ke arah mana kepala itu terlempar, tiba-tiba saja kepala itu sudah mengambang di atas tubuh yang tergeletak. Dan lagi-lagi jantungku berdegup kencang saat kudapati perempuan itu sudah menjadi sosok kuyang. Aku tak bisa lagi memikirkan nasibku setelah ini. "Masuklah, kembali ke tubuhmu. Kamu bisa keluar dari tubuhmu dalam rentang waktu hanya 1 jam. Jika tidak, kamu akan merasa kelelahan." Tanpa ada tatapan, Ratu Sundari menjelaskan pada anggota baru sekte. Dengan mudah, perempuan itu kembali memasuki badan yang semula terpisah. Kini telah memiliki kembali kepalanya. "Terima kasih, Ratu," ucapnya seraya menundukkan kepalanya. "Ambil pisau itu dan simpanlah, karena hanya pisau itu yang mampu membunuh dirimu sendiri. Jauhi paku yang dibakar, juga pan ini. Itu bisa membuatmu hangus terbakar." Ratu Sundari memberi pesan pada perempuan itu. Perempuan itu mengangguk, lalu perlahan mulai menjauh dari sang ratu. Kini aku melihat Marsiti maju. Sama dengan perempuan yang baru saja meninggalkan tempat ini. Ia berjalan dengan cara ngesot untuk menemui sang ratu. "Apa kamu ingin mengakhiri hubungan ini?" Ratu Sundari menunduk,
melihat ke arah Marsiti duduk saat ini. Ampun Kanjeng Ratu, saya sudah memberi tumbal 1000 bayi, ucap Marsiti lirih. Apa kamu yakin? 1000 bayi? Ibumu saja yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pengikutku tak dapat menumbalkan 1000 bayi. Bagaimana mungkin kamu yang diwariskan ilmu dalam 2 tahun bisa semudah itu memberiku tumbal 1000 bayi? Ucap Ratu lantang dan marah. Saudaramu saja kau habisi, beserta keponakanmu. Bagaimana bisa kamu hidup setelah berhenti menjadi pengikutku? Imbuhnya. Marsiti hanya tertunduk lesu. Ternyata ia datang untuk menyudahi ilmu yang diwariskan oleh ibunya. Namun sepertinya tak akan mudah untuk lepas dari Ratu Sundari. Pulanglah sebelum aku murka. Bawa dan simpan pisau yang diwariskan oleh ibumu. Jangan engkau menjadi anak durhaka yang menolak permintaan terakhir ibumu. Paparnya lalu membalikkan badan dan meninggalkan semua anggota sekte ini. Entah kemana dan berasal dari mana perempuan itu datang. Tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Aku mendengar suara ayam berkokok. Itu pertanda bahwa matahari segera terbit. Para anggota sekte yang berkerumun mulai membubarkan sendiri diri mereka. Aku mengikuti segerombol orang yang keluar dari bangunan ini. Aku menuju rumah dengan langkah gontai. Matahari masih belum menampakkan dirinya. Tak ada lagi tenaga untuk masuk ke dalam atau sekedar mengetuk pintu yang ada di depanku. Badanku merosot begitu saja di muka pintu rumah. Saat ku buka mata, rupanya aku sudah berada di ranjang kamar, tempat di mana aku beristirahat bersama Mas Raden. Begitu aku menatap langit-langit kamar, bayangan perempuan berkepala rusa itu muncul dalam bentuk gambar, seolah ia sedang berada di hadapanku. Aku tahu diriku berhalusinasi, tapi itu cukup membuat aku takut. Nenek, teriakku dalam kamar, namun tak ada sahutan. Aku berniat menuruni ranjang, lalu segera menemui di mana nenek berada. Namun gorden kamar disingkap oleh seseorang. Arum, kenapa kamu teriak? Tanya nenek khawatir. Nek, Arum takut, kataku sambil memeluk nenek ketika wanita itu datang menghampiri. Takut kenapa? Kenapa kamu tidur di depan pintu rumah? Juga semalam, kamu kemana, Rum? Aku dihujani dengan cecaran oleh nenek. Arum, ujarku tak mampu melanjutkan perkataan. Ada apa, Rum? Bilang sama nenek. Nek, ternyata sekte itu masih ada, bahkan di kampung kita ini. Ucapku dengan bibir bergetar. Lalu, apa semalam kamu pergi ke tempat itu, Rum? Tanya nenek tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Pemimpin sekte itu bernama... Belum selesai aku menyelesaikan kalimat, namun sudah dipotong oleh nenek. Sundari. Sela nenek tepat. Mataku membulat mendengar nenek mengetahui nama pendiri sekte itu. Bagaimana nenek tahu? Tanyaku penasaran. Nenek tahu, karena kakekmu bagian dari sekte itu. Apa aku tidak salah dengar? Ya, aku tidak salah dengar. Nenek juga berucap dengan kesadaran penuh. Lalu, apa kakek masih hidup sekarang? Tanyaku penuh selidik. Nenek menggeleng. Tidak, Rum. Nenek yang membunuh kakekmu.
saat jiwaku yang menjadikan adik dan ibumu tumbal mangsanya. Kakekmu adalah pendiri asli sekte keabadian, dan Sundari adalah kaki tangan kakekmu. Namun karena kakekmu mati, maka Sundari yang memimpin sekte keabadian itu. Papar nenek serius. Aku tertegun mendengar pengakuan mengejutkan dari mulut nenek. Tak kusangka aku adalah cucu pendiri sekte keabadian. Apa ada jalan untuk menghentikan sekte sesat ini, Nek? Tanyaku penuh harap. Ada. Namun kamu tidak bisa menyelesaikan ini sampai akarnya, Rum. Jawab nenek lemah. Aku pun tertunduk lesu. Walau kamu bisa menghancurkan Sundari, tetapi yang memiliki ilmuku yang sudah banyak, mereka akan terus mencari tumbal untuk dimangsa maupun untuk persembahan. Papar nenek. Lalu, kita harus bagaimana, Nek? Aku tak bisa pasrah begitu saja dengan keadaan ini. Kita hanya bisa menangkal dan minta perlindungan Tuhan. Kita tak ada daya untuk melawan ilmu itu, Rum. Jika kamu ingin mengakhiri ilmu itu, maka kamu harus membunuh si pemilik ilmu itu dengan pisau khusus yang bisa dimiliki setiap para anggota sekte. Dengan begitu, mereka tak bisa menurunkan ilmu itu kepada keturunannya. Papar nenek tegang, aku pun sama. Nek, pasti ada jalan untuk mengakhiri teror di kampung kita ini. Tanyaku lagi sedikit memaksa. Siapa yang menjadi bagian dari sekte itu di kampung kita ini, Rum? Tanya nenek. Yanti yang pernah datang menemui Sundari dan akan dijadikan kaki tangan olehnya pun kini sudah meninggal. Itu pun nenek baru mengetahui baru-baru ini. Jika yang skenario kejadian saat itu adalah Yanti, tentu saja dengan utusan Sundari. Ujar nenek menyambung kalimat. Aku terkejut dengan ucapan nenek. Bagaimana nenek tahu? Tanyaku penasaran. Karena nenek curiga, lalu segera mencari tahunya. Itu tak bisa nenek ucapkan padamu, Rum. Ucap nenek memalingkan wajah. Sejenak kami terdiam. Lalu nenek memulai lagi percakapan kami. Rum, hati-hatilah dalam bertindak. Bawalah Panini kemanapun kamu pergi. Dan satu lagi, siapa yang menjadi bagian sekte di kampung kita ini? Tanya nenek sambil menatap lekat diriku. Marsiti, Nek. Majikan Arum. Ternyata ia menjadi bidananya kedok. Dan tidak lain tujuannya hanya mencari 1000 bayi yang akan ditumbalkan. Dia juga dibantu oleh Pak Birawa. Dengan pekerjaan itu, mereka dengan mudah mencari tumbal bayi. Tidak perlu mencari. Calon tumbal mereka akan datang sendiri. Paparku dengan tak kuasa menahan tangis serta emosi. Nenek mendekatiku, lalu segera menenangkan diriku yang pilu. Sabarlah, Rum. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nenek tahu ada yang ingin segera kau tuntaskan. Ikutilah kata hatimu, Rum. Ucap nenek membuatku yakin dengan apa yang sedang menjadi bumerang di dalam hati ini. Aku mengangguk seraya menyeka air mata yang mengalir dari kedua sudut mataku. Sulit. Semua ini begitu rumit dan sulit. Di tengah pembicaraan yang serius, aku mendengar langkah kaki menuju ke arah kami. Aku mengarahkan telunjuk tangan ke bibir, mengisyaratkan pada nenek untuk diam. Kami saling tatap. Jantungku berdegup cukup keras. Rum. Terdengar suara Mas Raden memanggil namaku. Ternyata itu Mas Raden. Sial,
membuat senam jantung saja pagi-pagi. Aku tetap bekerja, meski dengan perasaan kacau. Berusaha tenang, di tengah perjalanan kisah yang seolah ingin aku menjadi pemenang, atau malah jatuh ke dalam jurang kematian. Akan kubuktikan jika aku mampu. Demi putriku yang telah tiada, karena menjadi korban manusia yang menjadi budak setan. Arum? Sapa Om Zaki. Om? Balasku dengan melemar senyum. Kenapa telat sekali datangnya? Tanyanya dengan jarak yang lumayan jauh, sehingga menarik perhatian orang yang ada di dalam klinik. Ah, iya Om. Tadi Arum... Belum sempat aku menjawab pertanyaan Om Zaki. Rum? Marsiti melambaikan tangan mengisyaratkan aku untuk segera menemuinya. Lantas aku segera mengikuti isyarat panggilan itu. Begitu aku memasuki klinik, di sana ada seseorang pria tengah duduk di kursi tunggu, mengenakan kemeja bermotif batik. Selamat siang, Pak. Sapaku pada pria yang terlihat dengan wajah cemas. Siang, Mbak. Balasnya. Aku menyimpan tas jinjing di atas meja. Begitu memasuki ruangan asisten bidan yang aku tempati selama di sini. Arum. Tiba-tiba Marsiti membuka pintu yang terhubung dengan kamar pasien 01. Iya, Mar. Ujarku datar padanya. Ini, ada ibu yang sudah pembukaan, tapi terhenti di bukaan ketiga. Aku nggak bisa tinggalin sama Asih. Kamu ikut tangani ya. Pintanya padaku, dengan keringat bercucuran serta wajah yang pucat. Aku mengangguk sambil menelan ludah. Aku tak tahu pasti dengan ucapan Marsiti yang disampaikan padaku. Ketika aku membuka kamar 01, Asih malah tak sadarkan diri. Begitu juga dengan pasien. Gawat. Jika dibiarkan, maka Marsiti pasti akan memangsanya lagi, seperti yang ia lakukan pada temanku, Sari. Ku coba membangunkan Asih, namun Asih tak bergeming sedikit pun. Aku berlari keluar untuk menemui pria yang duduk di ruang tunggu. Namun anehnya pria itu tak ada di tempat. Hanya Om Zaki satu-satunya harapanku saat ini. Arum, kembali ke tempatmu. Sebuah suara terdengar menghardik diriku. Begitu aku menoleh, sosok Pak Birawa tengah berdiri di belakangku. Aku segera berlari menuju kamar Marsiti. Tak peduli jika Pak Birawa mengejar bahkan menghabisi diriku. Yang jelas, aku akan berusaha melawannya. Dengan tenaga yang kumiliki, tentu saja Pak Birawa tertinggal jauh saat mengejarku. Benar saja, Marsiti sudah meninggalkan badannya yang tergeletak di bawah lantai. Kepalanya sudah mengapung di udara. Sungguh menjijikan. Sebuah keberanian dan tekad membuatku berada dalam situasi ini. Aku mencari pisau yang mampu membunuh dan mengoyak tubuh Marsiti. Tak kusangka, pisau itu ditinggal begitu saja oleh pemiliknya di atas nakas. Mungkin karena semalam dikeluarkan pisau itu untuk menemui sang majikan, jadi belum sempat Marsiti menyembunyikannya lagi. Lalu aku mengunci pintu, agar Pak Birawa tak mampu menghalaku. Aku yakin, dengan tenaga yang ia miliki, tak akan mampu mendobrak pintu kamar ini. Sekujur tubuhku bergetar hebat. Keringat dingin tak mau kalah, ikut membanjiri. Nafasku memburu ketika mengambil pisau yang akan mengakhiri sosok yang tergeletak di atas lantai. Kini pisau telah berpindah ke tanganku. Aku segera menghampiri tubuh Marsiti. Bukan, itu bukan Marsiti, melainkan sosok Kuyang. Aku tak akan bisa melakukannya jika itu Marsiti. Aku harus membayangkan itu adalah Kuyang asli. Sudah tepat. Ini saatnya. Aku terduduk di depan tubuh tanpa kepala.
Dengan mantap, aku menancapkan pisau yang ada di tangan ke tubuh Marsiti. Dengan gerakan refleks, badanku mundur lalu mengenai tembok. Sontak, aku terkejut karena badan itu bergerak layaknya orang kesakitan. Air mata mengalir tanpa henti. Aku tak mau berucap sepatah kata pun. Ku genggamkan ini pemberian nenek yang berupa kalung. Mataku terpejam. Tak mampu lagi menyaksikan tubuh tanpa kepala itu menggeliat. Sementara di luar kamar, ancaman masih mengintai diriku. Pintu kamar ini tak henti-hentinya digedor oleh Pak Birawa. Sekarang, aku hanya berpasrah pada Tuhan jika hal buruk terjadi padaku. Mungkin itu sudah menjadi jalan takdirku. Ku buka lagi, mata yang sempat terpejam. Tubuh Marsiti yang terkapar tak lagi menggeliat. Aku mendekatinya perlahan. Dengan kedua tanganku, ku sentuh tubuh yang dingin, yang sejajar dengan tempatku duduk. Perlahan menggoyangkannya. Tak ada respon atau gerakan lagi. Aku menghela nafas lega. Ku rasakan berat di sekujur tubuh yang terasa seperti memikul beban berat. Apa yang aku lihat di depan mata tak lagi jernih saat ini. Aku terkulai lemas dan tak sadarkan diri saat itu juga. Rum, akhirnya kamu sadar juga, Rum. Cucu nenek. Suara nenek begitu nyaring di telingaku. Begitu aku membuka mata, suara nenek yang pertama kali aku dengar. Aku menatap sekeliling. Ternyata aku sudah berbaring di kamar tidurku. Entah siapa yang membawaku kemari. Itu artinya aku masih diberi keselamatan. Nek, apa warga sudah tahu semuanya? Tanyaku lemah. Sudah, Rum. Sang itu warga tahu karena makhluk itu berkeliaran. Lantas, dengan mudah menangkapnya. Juga semua warga langsung menggerebek rumah Pak Birawa. Jelas nenek padaku. Aku sungguh lega mendengar ucapan nenek. Mudah-mudahan tak ada lagi teror di kampung ini. Suatu sore, aku tengah duduk menikmati secangkir teh bersama Mas Raden dan nenek, juga bayi yang akan segera aku lahirkan. Memandang sekeliling yang berselimut kabut, menghirup kembang kopi yang mulai kuncup, membuat suasana sore itu semakin sejuk dan asri. Tiba-tiba, salah satu warga terlihat lari tergopoh-gopoh. Nenek yang melihatnya spontan berseru, "Ada apa? Kenapa lari-lari begitu?" tanya nenek dengan satu tarikan nafas. "Bu Fatina, istri dan jabang bayi saya." Ucapannya sempat terhenti sejenak. "Dimakan kuyang," sambungnya dengan nafas tersengal-sengal. Akankah teror ini terulang kembali? Cerita pun selesai. Semoga cerita ini bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.